Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Pinocchio yang datang menemui Noel untuk membela rekan bisnis keluarganya yang bernama Andreas Hugger. Namun setelah Noel memberitahukan rencana gilanya yang ingin mengadakan turnamen bertarung antara para Seeker dan ingin menguasai kekaisaran. Pada akhirnya, Pinocchio sudah tidak peduli lagi dengan masalah Andreas, karena ia lebih tertarik menerima tawaran kerjasama dari Noel. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Andreas yang tampak sangat panik setelah Noel mengetahui rahasia kejahatannya. Andreas yang merasa sangat geram dengan Noel, sontak ia hanya bisa membanting tinjunya ke meja berulang-ulang kali, hingga membuat jarinya berdarah. Lalu tak lama ketika Andreas menundukkan kepalanya sembari menangis sesegukan, karena ia yakin inilah akhir kejayaannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara seseorang yang berkata, "Hei, pria tidak boleh menangis." Dan betapa terkejutnya Andreas, ternyata suara itu berasal dari sosok berjubah hitam legam yang muncul di ruangannya. Padahal Andreas sangat yakin semua pintu dan jendelanya sudah terkunci dengan rapat. Andreas hanya bisa menelan ludah saat melihat penyusup yang tampak aneh itu, karena dia tidak punya wajah. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya Andreas menyadari kalau penyusup tersebut ternyata adalah sang Raja Lalat. Diceritakan Andreas mengenal Raja Lalat saat ia memutuskan untuk membunuh orang kaya yang menjadi pesaing bisnisnya. Biasanya Andreas akan menyerahkan masalah pembunuhan kepada keluarga Luciano. Tapi karena mereka menolak dengan alasan terlalu beresiko untuk membunuh pesaing yang memiliki pengaruh besar. Pada akhirnya, bos besar keluarga Luciano menyarankan kepada Andreas untuk meminta bantuan Raja Lalat. Dan dari situlah pembunuhan itu terjadi hingga menjebak Hugo sebagai tersangkanya. Raja Lalat yang melihat Andreas sedang dalam kondisi terburuk karena rahasianya sudah terbongkar. Lantas si Raja Lalat ini ingin menawarkan bantuannya sekali lagi dengan cara membunuh Hugo di penjara. Dia yakin jika Hugo mati di penjara, maka semua kesalahan yang ditimpakan kepada Departemen Kehakiman akan beralih ke administrasi. Masyarakat akan marah dan mungkin akan terjadi kerusuhan besar yang tidak dapat dihentikan oleh pemerintah. Dengan begitu, tentu saja Departemen Kehakiman tidak akan punya waktu untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Sementara ketika pemberontakan dimulai, maka Andreas bisa menggunakan koneksinya untuk melarikan diri ke negara lain. Dan bagaimanapun juga, sang Raja Lalat juga ingin menegaskan bahwa Andreas harus menjauh dari Noel si ular. Mendengar tawaran itu, Andreas mencoba memejamkan matanya untuk berpikir sebelum ia mengambil keputusan. Hingga ketika Andreas membuka mata, dan saat itu Raja Lalat sudah berdiri tepat di hadapannya. Betapa terkejutnya Andreas, karena sosok yang ada di hadapannya itu ternyata adalah monster yang terdiri dari segerombolan besar lalat yang memenuhi jubahnya. Jadi berhubung saat itu Andreas sudah ketakutan setengah mati, karena ia yakin pasti akan dibunuh jika tidak menerima tawaran Raja Lalat. Alhasil Andreas pun hanya punya satu pilihan, yaitu menyetujui rencana pembunuhan Hugo, dan dia akan membayar berapapun. Melompat ke beberapa hari berikutnya, Hugo telah menerima hadiah dari Noel yang berisi setumpuk pakaian. Hanya dengan melihatnya saja, Hugo langsung tahu bahwa itu adalah pakaian tempur yang terbuat dari bis, sama seperti yang pernah dikenakannya saat masih menjadi Seeker. Pakaian tersebut tidak hanya membuatnya tahan terhadap semua atribut serangan, tapi juga memberikan efek penyembuhan kepada penggunanya. Hugo kemudian berkata kepada penjaga yang membawakan hadiah itu, menurutnya ini tidak pantas untuk dipakai oleh seorang tahanan. Namun si penjaga menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Kau memang seorang tahanan, tapi juga bukan tahanan." Walaupun saat ini Hugo masih ditahan dengan dalih pengadilan ulang, nyatanya sudah tidak ada lagi yang mengira kalau Hugo bersalah, dan dia pasti akan segera dibebaskan. Jadi para penjaga percaya bahwa Hugo tidak punya alasan untuk merencanakan pelarian. Melihat keseriusan Noel yang benar-benar menginginkan Hugo bergabung dengannya, kini Hugo jadi sedikit tertarik pada klan Wild Tempest. Tapi dia belum bisa memutuskan, karena dia tidak ingin membuat keputusan gegabah dan kemudian menyesalinya. Namun tanpa diduga oleh Hugo maupun semua penjaga yang ada di penjara itu. Tepat saat Hugo mencoba kostumnya dan dia membaca surat dari Noel yang berbunyi, "Kita akan memamerkannya." Tiba-tiba tubuhnya terasa gemetar, diserang pusing. Lalu ada aroma manis yang aneh menggelitik hidungnya seperti asap narkotika, di mana kejadian ini sama persis seperti yang ia alami 2 tahun sebelumnya saat dijebak. Hugo yang menduga jangan-jangan orang yang menjebaknya dulu ada di sini sekarang. Lantas Hugo pun mencoba menggigit lidahnya agar tetap terjaga. Tapi naas Hugo terlalu lemah, hingga akhirnya ia jatuh ke lantai dan tidak bisa menggerakkan satu jari pun.
Bahkan di saat sosok berjubah hitam yang Hugo khawatirkan memang muncul dan berdiri di sampingnya. Saat itu Hugo benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan sihir apapun, meskipun ia sudah mencoba mengerahkan seluruh sisa energinya. Namun siapa sangka, tepat ketika Hugo telah mempersiapkan dirinya untuk mati, tiba-tiba terjadi suatu insiden yang tidak dapat diduga oleh siapapun, karena sebuah ledakan bom telah mengguncang seluruh penjara, hingga dampak ledakannya juga membuat pintu sel Hugo terbuka, dan kemudian menghantam penyerang yang tidak bersenjata itu ke tembok. Hugo beruntung masih bisa selamat berkat pakaian pemberian Noel, dan secara ajaib, ia juga tidak terluka saat ledakan itu terjadi. Bahkan rasa pusing di kepalanya sudah hilang, karena ledakan yang dahsyat tadi pasti telah meniup asap narkotika itu. Hugo kemudian segera berdiri di tengah kepulan asap tebal yang ditimbulkan oleh ledakan tadi, dan ia bertanya-tanya apakah ada bom di penjara ini. Dan ternyata memang benar ledakan itu disebabkan oleh bom yang telah ditanam oleh seseorang. Hingga secara kebetulan, waktu bom itu meledak telah menyelamatkan nyawa Hugo. Jika mempertimbangkan keadaan si penyerang yang terluka saat ini, Hugo yakin bom itu bukan milik si penyerang, karena tidak ada gunanya melancarkan serangan yang merugikan dirinya sendiri. Jadi hanya ada satu kemungkinan siapa pelaku sebenarnya. Dan Hugo akhirnya mulai menyadari bahwa Noel lah yang sudah melakukan semuanya sebagai tindakan antisipasi. Hugo mengira selama ini dia sudah mengerti keanehan Noel. Tapi ternyata Hugo telah meremehkan kegilaan Noel. Bahkan meskipun Hugo tahu, Noel sangat bersikeras ingin mengeluarkannya dari penjara ini. Hugo sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Noel akan menanam bom di penjara. Hingga ia pun langsung tertawa sangat puas, lalu berkata, "Sudah tidak diragukan lagi, kau benar-benar yang terkuat dan paling terkenal Noel." Setelah mengungkapkan kekagumannya pada Noel, Hugo langsung saja mengaktifkan skill Maestro Savan Lancer. Hingga muncullah sesosok prajurit berbaju besi yang memegang tombak di sampingnya. Lalu sembari Hugo yang mengatakan, "Aku memang benci kekerasan, namun kali ini berbeda." Saat itu Hugo pun mulai menarik seutas tali ajaib dari jarinya dan langsung menghubungkan tali tersebut pada boneka prajurit besi untuk melancarkan serangannya kepada si penyerang dengan skill Maestro Etherling yang dapat menggandakan kecepatan pergerakannya. Sementara itu berpindah ke sisi Noel yang saat ini masih berada di luar penjara dan ia menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Noel mengungkapkan ia sudah memprediksi Andreas pasti akan membunuh Hugo untuk menimbulkan kerusuhan besar yang bisa membuatnya takkan diselidiki. Belum lagi karena Noel tidak memiliki bukti fisik bahwa Andreas adalah dalang di balik pembunuhan itu sejak awal. Tentu saja kerusuhan hanya akan memperkeruh situasi dan memberi Andreas sedikit ruang untuk bernafas. Noel bisa saja menggunakan skill Confess untuk membuat Andreas mengakui semua kejahatannya. Namun mengingat ada resiko besar dalam menggunakan skill tersebut pada seseorang yang memiliki kedudukan sosial tinggi, Noel pikir cara itu tidak praktis dan dia bisa saja digantung sebagai penjahat jika tidak berhati-hati. Jadi setelah Noel memprediksi tindakan apa yang akan Andreas lakukan, pada akhirnya Noel dapat menemukan cara untuk memanfaatkan rencana Andreas. Dan itulah sebabnya Noel sengaja membuat Andreas menari dalam kepanikan. Hingga ketika si pembunuh bayaran Andreas tidak dapat membunuh Hugo. Saat itulah kesempatan yang bagus bagi Noel untuk memberikan bukti yang tak terbantahkan, yaitu dengan menangkap si penyerang saat dia beraksi. Dan alasan bagaimana Noel dan para rekannya bisa tahu kapan orang Andreas mulai bergerak untuk menyerang Hugo. Ternyata pada beberapa hari yang lalu, Noel sengaja menyewa sebuah rumah di dekat penjara dan semuanya tinggal di sana agar mereka dapat mengamati apa yang terjadi di penjara dengan sangat jelas. Beberapa saat sebelum kejadian pengeboman, saat itu Alma berhasil melihat pergerakan musuh dan langsung melaporkannya kepada Noel. Musuhnya berjumlah sekitar 5 orang dan semuanya tampak sangat kuat. Noel yang mengetahui hal itu, kemudian ia langsung mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, di mana kotak itu adalah sebuah remote control dengan tombol merah yang akan meledakkan bom hanya dengan menekannya saja. Jadi berhubung Noel yakin bahwa timnya takkan punya peluang menang saat melawan musuh yang bisa membunuh ranker A seperti Hugo. Itulah sebabnya dia akan memakai strategi melemahkan musuh dengan bom lalu menyelinap masuk. Peran Noel di sini adalah untuk mencegat, sedangkan yang bertugas menanam bom sebenarnya adalah Loki, karena Loki bisa masuk ke penjara itu dalam wujud apapun. Dengan meledakkan bom tersebut tepat saat terjadi penyerangan, Wild Tempest yang kebetulan berada di dekat area kejadian akan muncul untuk menangkap penjahat yang mencoba membunuh Hugo.
Dan Noel akan membuat narasi, penjahat itulah yang telah menanam bom di fasilitas umum. Lalu jika rencana itu berhasil, tentu saja Wild Tempest akan menjadi pahlawan. Bahkan kalaupun Wild Tempest akan dicurigai sebagai pelaku pengeboman, nyatanya akan ada penyerang yang sebenarnya. Jadi akan mudah untuk membuat alibi agar Wild Tempest bisa lolos dari tuduhan tersebut. Selain itu, karena Noel juga telah meletakkan alat penyadap suara di dalam ruangan Hugo, dan alat itu terhubung ke anting yang Noel pakai di telinga kirinya, maka Noel dapat mendengar apapun yang terjadi di dalam sana, khususnya di ruangan Hugo. Lebih kurang begitulah rencana Noel yang telah ia buat dengan sangat rinci. Kembali lagi ke situasi yang terjadi saat ini. Tepat setelah bom itu diledakkan, Noel langsung saja memberi perintah kepada semua rekannya untuk menyingkirkan siapapun yang menyerang mereka. Mengalahkan kejahatan itu adalah tindakan yang adil, jadi ayunkan pedangmu dengan bebas. Kondisi penjara saat ini tampak kacau balau. Meskipun ada beberapa staf yang terluka, untungnya tidak ada yang tewas. Sementara ketika para tahanan lain mencoba kabur dari penjara itu dengan memakai kekerasan. Dengan cepat Koga pun langsung menggunakan skill samurainya untuk menyerang para tahanan itu dengan tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu disusul dengan Alma yang menggunakan skill Assassin Perfect Throw untuk menusuk mereka dengan jarum baja. Melihat kemunculan Wild Tempest di sana, salah satu staf penjara kemudian bertanya kepada Noel apa yang mereka lakukan di tempat ini. Noel sengaja meninggikan suaranya saat menjawab, "Kami melihat ledakan di penjara. Jadi kami ada di sini untuk membantu menaklukkan para tahanan dan menangkap pelakunya." Mendengar hal itu, kepala sipir yang bertugas langsung mengucapkan terima kasih kepada Wild Tempest karena telah menyelamatkan mereka. Tapi meski begitu, ternyata si kepala sipir masih ragu apakah ia bisa mempercayai Wild Tempest. Hingga sampailah setelah Noel menegaskan, tentu saja klannya bisa dipercaya. Lagi pula karena butuh waktu bagi polisi militer untuk tiba. Maka selama waktu itu mereka perlu mencegah tahanan melarikan diri, dan mereka akan melakukan apapun sebisanya untuk melindungi kekaisaran. Pada akhirnya, kepala sipir itu langsung mengangguk dengan terpaksa. Bukan karena ia percaya sepenuhnya pada Noel, melainkan karena Noel sudah mengancam menggunakan kelemahan si kepala sipir. Setelah menyelesaikan urusannya dengan kepala sipir, Noel kembali memberi instruksi kepada Leon untuk segera menyembuhkan para penjaga yang terluka dan pasang penghalang. Yang mana dengan menggunakan skill Nightlight Veil dan skill Holy Shield, dalam sekejap Leon pun berhasil menyembuhkan semua luka para penjaga, dan sebuah penghalang tak terlihat juga telah melindungi mereka dari serangan. Alma kemudian mulai memejamkan matanya agar bisa berkonsentrasi untuk mendeteksi pergerakan musuh. Saat itu, Alma merasakan ada 5 orang yang memiliki aura berbeda dari para kerumunan yang ada di sini. 4 dari mereka adalah para penyerang, sedangkan yang satunya lagi adalah Hugo. Seharusnya ada 5 orang penyerang yang telah bergerak untuk membunuh Hugo. Tapi setelah mendengar laporan Alma, Noel yakin Hugo pasti sudah mengalahkan salah satu dari mereka. Namun ketika Noel baru saja menginstruksikan kepada anggotanya untuk bergerak menyerang musuh sekarang juga, tiba-tiba Alma malah kembali mengatakan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan para penyerang tersebut. Karena satu di antara mereka memancarkan sinyal energi lebih banyak dari yang lain. Noel yang mendengarnya langsung bisa menyadari bahwa musuh yang tidak dikenal itu cukup berbahaya. Tapi berhubung mereka tidak bisa mundur setelah sampai sejauh ini, lantas Noel pun langsung mengubah sedikit strateginya dari rencana awal yang ingin menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup menjadi bunuh mereka semua. Mendengar perintah itu, Leon tampak bingung dan langsung berkata kepada Noel, "Apa kau yakin dengan perubahan rencananya? Karena jika mereka memusnahkan semua musuh, tentu saja mereka tidak akan mendapat saksi dan tidak bisa terhubung dengan Andreas." Noel tidak memungkiri bahwa perkataan Leon memang benar adanya. Namun jika mereka hanya fokus menangkap musuh hidup-hidup, Noel yakin ada kemungkinan besar salah satu anggotanya akan gugur dalam pertempuran, dan itu adalah resiko yang tidak ingin diambil. Jadi menurut Noel, sebaiknya mereka harus menyelamatkan Hugo terlebih dahulu. Lagi pula meskipun hubungan antara Andreas dan para penyerang tidak jelas, faktanya pelaku sebenarnya telah memerintahkan penyerangan. Noel sangat yakin Hugo pasti akan segera dibebaskan pasca kejadian ini. Lalu setelahnya barulah mereka akan menggunakan Graham untuk memulai penyelidikan baru, dan Andreas akan menghadapi malapetaka. Dan yang lebih penting lagi bagi Noel, jika Hugo bisa bebas tanpa harus menunggu selama sebulan penuh, maka Noel tidak akan berencana menyerahkan Andreas ke pihak Departemen Kehakiman, melainkan ia akan menghabisi Andreas dengan seluruh kemampuannya.
Tak lama kemudian, Alma kembali mendeteksi seorang musuh dan Hugo sudah mulai bertarung di atap gedung. Alma menyarankan jika mereka mau menyelamatkan Hugo, maka mereka harus bergegas sekarang juga. Jadi berhubung keempat anggota Wild Tempest tidak punya pilihan selain bertarung. Pada akhirnya, Noel pun memutuskan bahwa ia sendirilah yang akan menyelamatkan Hugo. Sementara Koga, Alma, dan Leon akan menghadapi para musuh lainnya. Tapi sebelum mereka bergerak, terlebih dahulu Noel ingin menyerahkan tanggung jawab kepada Leon untuk menjalankan rencana susulan. Lalu setelah Leon langsung menjawab, baiklah, meskipun ada sedikit kekhawatiran yang terdengar dari suaranya. Scene kemudian berganti ke sisi Hugo yang sedang bertarung melawan salah satu musuh di atap gedung. Hugo berhasil membunuh si penyerang yang pertama dengan mudah karena penyerang itu sudah terluka akibat ledakan. Tapi yang sedang Hugo lawan kali ini jauh berbeda dari yang pertama, sebab musuhnya adalah seorang pendekar pedang panjang yang sangat kuat. Penyerang itu mampu menghunuskan pedang bermata dua sepanjang manusia dengan mudah, dan ia terus berusaha membelah Hugo menjadi dua. Tidak diragukan lagi penyerang itu adalah kelas petarung jarak dekat, hingga Hugo pun harus berusaha mati-matian untuk melancarkan serangan dengan menggunakan prajurit bonekanya. Akibat dirinya yang sudah lama pensiun menjadi seeker, secara tidak langsung hal itu telah menurunkan kemampuan bertarung Hugo dan ia tidak mampu mengendalikan kekuatan sihirnya dengan baik. Jadi itulah sebabnya Hugo jadi kesulitan menggerakkan bonekanya. Bahkan ia tidak dapat membuat lebih dari satu boneka dalam satu waktu. Menyadari kelemahannya sendiri, Hugo jadi merasa frustasi dan menyesal karena telah memilih pensiun dini sebagai seorang seeker. Namun jika ia bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan kemenangan di sisinya, Hugo bertekad harus melatih dirinya sendiri sampai mati, agar kejadian seperti sekarang tidak terulang lagi. Di tengah pertempurannya, Hugo mulai menggunakan skill Army Initiation Link Burst, di mana itu adalah skill yang hanya dapat digunakan dengan Etherlink. Dengan menggunakan skill tersebut, Hugo mampu meningkatkan kemampuan bonekanya hingga 100 kali lipat. Jadi ketika prajurit bonekanya mulai melancarkan serangan tombak kepada musuh dalam kecepatan tinggi, sontak si penyerang berjubah hitam itu tidak dapat menghindarinya sedikit pun, hingga ia terpaksa memakai pedang dan perisai untuk menangkis tombak boneka Hugo. Tapi tanpa disadari oleh musuh, meskipun ia berhasil menangkis serangan tombak boneka Hugo, sialnya dia malah terdorong sampai ke tepi atap gedung. Dan di saat itulah Hugo segera memerintahkan bonekanya untuk mendorong musuh, hingga ia berhasil menjatuhkannya. Namun betapa terkejutnya Hugo. Ternyata, si penyerang tadi juga bisa memunculkan sejumlah tentakel dari punggungnya dan langsung mencengkram atap. Sehingga Hugo pun jadi mulai merasa ada yang tidak beres dengan si penyerang tersebut. Saat Hugo baru menyadari bahwa sosok musuh yang ia hadapi kali ini bukanlah seorang manusia, melainkan dia adalah makhluk humanoid yang diciptakan oleh seseorang, dan orang itulah yang mengendalikannya. Sontak Hugo pun malah kembali dikejutkan dengan prajurit bonekanya yang seketika mati setelah menerima serangan cepat dari musuh. Hugo yang menyadari situasi ini sangat buruk untuknya. Dengan cepat ia pun mencoba menciptakan prajurit boneka baru, namun naas ternyata kekuatan sihirnya sudah habis karena kelelahan. Hingga sampailah ketika penyerang itu mulai menutup jarak dengan Hugo dan ia sudah bersiap untuk mengayunkan tebasan pedangnya. Saat itulah Noel muncul dan berhasil menyelamatkan Hugo dengan melancarkan tembakan api menyala yang membakar si penyerang. Hugo yang melihat makhluk humanoid itu meronta kesakitan karena seluruh tubuhnya diselimuti dengan api. Sontak Hugo pun hanya bisa tercengang melihat pembantaian yang teramat sadis itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun di lain sisi Noel malah dengan santai berkata, "Bulannya sungguh cantik malam ini." Noel kemudian mulai melangkahkan kakinya ke arah Hugo yang terkejut, sembari mengeluarkan sebuah liontin perak dari dalam sakunya yang berbentuk ular bersayap. Saat itu Noel tidak mengatakan apa-apa, tapi Hugo langsung mengerti dengan sendirinya ketika ia melihat simbol liontin tersebut. Jadi setelah Hugo mengatakan, "Jadi inikah ularnya? Kau benar-benar badai, dan kau tidak peduli dengan orang lain. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu." Pada akhirnya, Hugo pun telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Wild Tempest. Dan mulai hari itu juga, Hugo bersumpah akan setia pada Noel, yang kini telah ia akui sebagai masternya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.